bin Nabi Ibrahim alaihi salam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliai, para segenap alim ulama, para tokoh, para habaib, para hujah, para jamaah, khusus wabil khusus orang tua kita, Jahat yang tua Ayahanda Ustaz Haji Muhammad Zuhdi SAB, Sahibul Bait wa tamu-tamu Allah yang Allah takdirkan insya Allah akan berangkat fi amanillah di dalam kerinduan Allah sampai kembali ke Indonesia. Abang kami tercinta Ustaz Bang Ridwan Fauzi, Bunda Prasetya Ningsih, Abang Jajat, Bang Paki, semua Ante Yuni, semua ya para keluarga berjamaah ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita juga insya Allah takdirkan bisa menyusul ila Masjidil Haram wa Masjid Nabawi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mohon izin sekali lagi ya, tadi tiba-tiba saya datang dipanggil Bapak ini disuruh ngomong ya. Mohon maaf pakaian dia begini Pak Haji, iya karena ngantar bocah itu dua ngikut yang aku lagi dijaga sama mbaknya. Mohon doanya juga nitip salam nanti bertawa ayah di depan Ka'bah ya, ya juga biar kita bisa nyusul anak kita semua keluarga jadi anak yang soleh dan solehah ya, berbakti beragama orang tua dan khususnya bangsa dan negara. Amin. Sukses bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim dalam Quran surah Al-Baqarah. Tidak salah Pak Haji, Pak mohon dikoreksi. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena lillah, karena Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan illa salasati masajid, kecuali ketiga masjid, kata Nabi Muhammad. Masjid Hadza karena Nabi lagi ada di Madinah. Masjid Hadza berarti masjid apa para jamaah? Iya, masjid Nabi yang kubahnya hijau ya, Masya Allah. Masjid Nabawi. Kemudian wa Masjidil Haram, masjid di Mekah. Itu ya para jamaah. Yang terakhir ada Revo nggak di atas? Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ujuk-ujuk kita bisa jalan-jalan kemana tuh? Ke Eropa, ke Amerika, Amerini, sama siapa lagi datang? Kita bisa ke Spanyol, kita bisa ke Paris, ya kan? Kita bisa kemanapun, tapi belum pernah menginjakkan kakinya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kata Nabi, la tushaddur rihal. Ya, jangan ada perjalanan kemana-mana dulu kecuali ketiga masjid ini. Maka insya Allah abang kita, ya, keluarga kita, saudara kita, rekan kita, ini, ya, abang tercinta, insya Allah dengan para jamaah, dengan para timnya, ya, kita doakan fi amanillah dalam perlindungan Allah, ya, kemudian di sana juga aman, selamat dalam perjalanan, menikmati dalam ibadahnya itu lillah, tadi kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena para jamaah sekalian, abang tercinta, jadi insya Allah ini bekal sebenarnya. Tadi Aki udah ngomong, abang orang tua kita 2012 ya, izin ke sana. Itu juga mohon izin kalau boleh cerita, itu juga tidak terprediksi karena saya lagi berada posisinya di Ma'had, di pesantren. Iya. Jadi ini sebenarnya adalah mimpi insya Allah yang terwujud dari kakanda tercinta Teh Yuni, istri dari Ajajat, ibunda dari Fakih. Karena dulu sebenarnya yang diujuk pengen dipilih adalah Teh Yuni sebagai apa? Ini izin cerita ya para jamaah, izin ya. Badal dari permintaan almarhumah Hajah Bapak Fatimah, Masya Allah. Umi kita mau izin doanya al-maghfur laha
Allah ampuni segala dosanya, tempatin di surganya, amin ya rabbal alamin. Ya, demen melihat kita anak-anaknya insya Allah daripada sukses, bisa doain terus, amin. Para jamaah juga sekalian yang udah mendahului ya, orang tuanya, demen kalau kita dekat sama majlis, dekat sama beginian, insya Allah bahagia, doanya nyampe ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya ada teori, cuma teori waktu itu dengar dari bapak ya, bunda ya, izin ya ibu cerita sedikit, itu karena lagi punya paki apa sequence itu yang masih bocil sama nih kayak gini. Nah, masih hamil malah ya dia. Nah, jadi orang bisa ditinggal, jangankan itu lagi hamil, baru bocil gini aja di beban ya. Kalau bisa tinggal macan, kalau kagak dipaksa mah gitu ya. Jadi qadarullah, dan dipanggil dari pesantren ya suruh ikut ya, bismillah, izin nama Pak Kiai ya boleh, apalagi buat umroh ya, alhamdulillah ya kan. Maka dan sekarang takdir 2025 bareng-bareng yang abang sendiri Ridwan Bunda Prasetya ini ngasih aja suami, insya Allah bapak kita akan ya tepat. Dan ini para jamaah sekalian perlu kita yakini dalam hati, al-iman ma'rifatul bil qalbi wal iqrar, al-iqrar ma'rifatul bil qalbi wal iqrar bil lisan wal af'alu bil arkan. Jadi kalau kita iman kepada Allah, ya kan, kalau cuma ngomong doang, tapi enggak yakinin dalam hati, ya kan, kemudian enggak al-af'alu bil arkan, enggak ngelakuin, saya yakin ya sama Allah, tapi sholat kagak, ya gitu. Ya bang, ada apa bang? Iya dah. Ya udah, COD apa bang? Apa COD? Ya. Katakanlah kul la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin ya. Jadi di usaha kita, di ikhtiar kita, di nabungnya kita, itu bukan cuma yakin doang. Yakin kalau kagak pakai kagak nabung, kagak ikhtiar, kagak anu banget sama duit ya kan, selipin dikit itu kagak kabar berangkat ya, walaupun ada tukang bubur naik haji, tukang bakso naik haji, kalau Allah udah panggil kagak bisa nolak, itu ada berjamaah ya. Maka sedikit aja dari Allah Subhanahu wa taala ayatnya, wa timul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah, karena udah niatan karena Allah para jamaah. Kalau Allah udah ridho, ya Allah ya rabbal alamin. Jangankan umroh dan haji, belajar aja nih. Saya izin nyampe nama murid, ya Allah, nah ente kalau cuma belajar Bapak Kia yang lagi belajar di sana, ya Allah malam. Kalau kita cuma dunia doang, mau jadi dokter, mau jadi apa nih, mau jadi insinyur, mau jadi profesor, mau jadi apapun, kecil. Man ta'alam ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, harusnya yang diharapkan adalah ridho Allah, tapi malah sedikit kenikmatan dunia. Baunya surga aja mohon maaf orang dapet. Kalau nggak ridho, Allah yang dicari. Inna nas'aluka ridho kawal jannah. Kan itu doang kita kalau lagi puasa Ramadan yang sering kita ini ya. Karena kalau Allah udah ridho, maka tadi wa atimul hajja wal umrata lillah, karena Allah. Ya Allah, apapun ya kan, apapun Allah berikan ya, bagaimana caranya udah kita yakin ya. Rasul ini sihatul yakin, karena kepala daripada agama ini keyakinan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin aja, insya Allah kita udah mampu kayak gini nih para tamu-tamu Allah ya, insya Allah yang dipanggil oleh Allah ya, bukan dipanggil ngadep dulu meninggal pada jamaah yang menjadi tamu Allah. Masya Allah, insya Allah selamat dalam perjalanan umrohnya mabrurah ya, umrohnya murah yang diterima. Sedikit aja ayah udah luar biasa ya, bunda kemarin udah pada makasih kali diajarin nama haji, ya Allah ya bapak kita. Jadi karena disuruh melengkapi nih, watimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan kalau umroh mah. Nah bedanya sama haji cuma aktu. Nah begitu mungkin udah tahu ya ya kan. Rukun haji para jamaah sama umroh, pertamanya adalah niat ihram. Nah tuh udah pakai ihram, mana ada videonya, oh udah cakep banget itu Bang Jajat. Ya bismillah dah, sholat ya. Siap itu, ya, udah cakep banget tuh. Yang kedua adalah apa? Habis ihram tawaf, ya kan? Tawaf, muterin 7 kali, ya kan? Habis itu, nah sa'i, lari-lari,
ya kan, antara Bukit Sofa dan Marwah. Wah, karena bukitnya udah di ini ada cakep lagi kali Karangmadang, Masya Allah, poles terus. Ya kata antara ada anuan ayah, ada anuan hijau, apa tuh tanda hijau, kita senain ada dari kecil begitu. Itu yang saya alami. Kemudian abis sa'i ya udah tahallul, motong rambut dah tuh, motong rambut, ya kan. Sunnahnya Abdulnya lagi ada yang meriwayatkan semua botakin aja udah kayak haji, ya kan. Kalau mau dikit ya udah berapa hal ya begitu, ya kan. Terakhir tertib. Nah, bedanya sama haji apa para jamaah? Bedanya sama haji apa? Ayo udah belajar ya, Masya Allah, semua udah mengasih kayak aja. Bedanya sama haji apa? Haji ada wukuf di padang Arafah, ya kan. Dan dia waktunya ya beda nanti Zulhijjah, ya kan. Kalau umroh ya kapan aja, ya kan, selagi kita mampu. Bismillah, Allah karunia, Allah izinin berangkat. Insya Allah, ya. Itu aja ya. Insya Allah fi amanillah, Allah fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Kita saling doain, ya kan. Allah akan bersama para hambanya selagi hambanya itu juga menolong para hambanya. Alias apa? Ya begini kita kumpul. Minta doa ayah bunda semuanya aja beserta istri Tayuni, semua minta doa, kita doain. Ya, kita doain beratiban semuanya, ilmu yang kita dapat berkah. Insya Allah ya lillah, karena Allah mudahin segalanya, lancar di sono, nggak ada apapun. Ya, sekelibat ada kisah-kisah apapun, ya itulah kadang ada aja yang pengen Allah kasih, ya kan. Hikmah, ya kan, rahasia disebutnya itu apa? Ya khazanah, ya rahasia ilmu hikmah. Ya kan? Itu ada aja. Oh, Masya Allah. Ya. Dulu cerita lagi. Ini baru berapa menit tadi? Wah, iyalah, besok ada yang kerja. Ya. Jadi dulu ketika bermukim sama Baba, ya, sama Babe, Ustaz Haji Muhammad Zudi sama Ibu, itu ya kita ikutin, kita umroh, alhamdulillah kita ikutin ya, bismillah, ya apa yang kita punya sedikit ilmu ya kita anuin di sana, kita jadi pemandu dah, kita ikutin. Ayo labbaik Allahumma labbaik, terus aja wabanatina, ya kan, udah ntar di patokan Ka'bah tuh yang darah Hajar Aswad begitu, ya udah kita ikutin muter-muter. Akhirnya pengen tersentak karena kita masih muda lagi dulu, karena masih muda kali ya. Berapa 3, iya, Allah, kita masih muda. Kalau mau Babe mah terus bontot lagi kita, ya tetap aja anak, ya kan begitu. Nah, itu kita pengen tengah malam, tahu Babe sama Ibu lagi tahajud, Masya Allah sepertinya, kalau lagi istirahat dulu, tahu apa kagak? Izin, Bu, izin, keluar mana itu? Keluar asrama, iya, kita nengok, ya kan, hotel. Itu pengen tengah malam, karena pemikiran begini, ya Allah, mau umroh mau apa, tetap aja namanya jamaah banyak banget itu. Udah kayak haji ya, tetap aja. Kalau kita nggak nyari waktu, kapan nih kira-kira rada redahan dikit? Ntar malaman kali, jam 12 malam kali ke atas. Lah makin menjadi, orang makin deket lagi. Udah bismillah dah, tengah malam kita keluar kita. Ya bismillah, izin keluar, udah nyobain tuh. Umroh dapat ya berapa kali. Kita nyobain itu bersekali-kalinya. Tolak, ya kan, semua. Karena kenapa? Qadarullah, sekali lagi kembaran saya, ya Allah, ya, ini anak Pak Haji juga, ya, kembaran saya si Ade Gunawan, orang yang cakung. Qadarullah, umroh juga namanya kembar nih, ya kan? Tapi Allah takdirin beda aja, tapi takdirnya sama kali, ya kan? Yang udah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia umroh juga betulan lewat jalur Dubai, lagi di sana dia Carrefour Dubai kalau nggak salah, di luar negeri, ya kan? Kita lagi di pesantren. Ketemu lah kagak, cuma cerita aja lewat telepon, lewat kabar, ya kan beda. Dia kapan? Dia mah deket banget dari Dubai ke Mekah, udah naik bis doang tuh, udah karena kuliahan sih, ya udah nyampe, cuma naik pesawat, ya kan, ya begitu pada jamaah. Karena kenapa kita teleponan, Masya Allah, lu gimana begini, kita sering sharing aja, lu gimana, lu gini, ya alhamdulillah. Ini pengen banget, gebet banget, pengen nyium apa yang di Ka'bah, yang iya, ya Allah para jamaah. Itu dulu para jamaah nih, karena maulid Nabi ya, kita ingatin sejarahnya Nabi juga dikit-dikit. Itu dulu ketika mau renovasi Ka'bah, Hajar Aswad, ya Allah, para kaum Arab berebut. Pengen ngapain? Pengen naikin masjid kan itu batu dari surga, ya kan ya? Ya kan? Pengen berebut tuh, lah gua dulu lah,
gua ketua ini, lah gua geng ono, gua geng MPR, gua geng itu, gua geng ngomong ombak, gua geng ngomong bulu, misalnya gua yang paling anu, pada berebut itu, ya kan? Tiba-tiba Nabi Allah Muhammad SAW di usia 35 dah mempersatukan bangsa dengan apa? Sorban dia gelar Nabi Muhammad, sorban digelar, ditaruh hajar awas di tengah-tengah. Masya Allah, langsung dipercaya sama para kaum saat itu. Apa disebutnya? Al-Amin, yang dipercaya. Karena kenapa? Masya Allah, cerdas, benar ya? Dengan kecerdasan politik saat itu ya. Ayo bareng-bareng semua suku ambil di sisi-sisinya, angkat kita hajar aswad kemana? Ya ke depan. Udah kagak ada yang gusap-gusap dan iri hasad dan macam-macam sebagainya lah. Karena Masya Allah benar ya kan, sebelum menjadi kerasulan di usia 40 Nabi Muhammad ya kan matakin Ka'bah, matakin hajar aswad di pojokan Ka'bah itu. Nah itu ya sering-sering aja ini sama kembaran saya waktu itu di 2012. Mohon koreksi lagi Pak Haji, Pak B, Aki, semua. Itu ada hadis katanya kata hadis Nabi Muhammad, siapa yang nyium hajar aswad, maka orang pakai berebut. Siapa yang nyium hajar aswad itu berhasil. Tapi ini masuknya bukan wajib Ridwan ya, bukan masuk ke rukun. Ini mah ya sunnah ya apa bukan monizid. Pokoknya kalau emang bisa ya, kalau bisa, makanya orang nggak masuk kewajiban, kagak harus pakai. Orang tua apa berebut karena ada hadis para jamaah. Siapa yang bisa nyium hajar aswad itu dia nanti hajar aswad karena di batu surga, di surga akan dipanggilin. Ya siapa yang pernah nyiumnya? No, Allah. Makanya katanya di riwayat lagi tadi surga batunya awalnya putih jadi hitam dan dosa. Saya itu kan yang nyiumin. Tanya, begitu para jamaah sekalian. Jadi itu berebut. Dek, lu berapa hajar aswad nyium? Alhamdulillah kan gua 2 dapat. Nah, gua baru 1. Lah, ini ada nih asal lagi. Gue pengen, ya kan? Gue 3 dah. Mau ngasih di sono, ya kan? Nah itu pakai tengah malam keluar. Nah, para jamaah ya tahu sendiri nih, lagi nyoba hajar aswad dulu orang Afrika ya, tinggi banget. Ya, orang apa gue yang di sono. Lah kita orang Indonesia, orang Malaysia. Nah, saya aja lagi wudhu di emperan Masjidil Haram. Ayah, ada yang negur. Nah kita alhamdulillah ilmu dikit dari pesantren, bisa lah Arab dikit mah. Arab malu. Itu kita Minen kita keterangan. Oh Minen belum jawab nih. Arab banget pagi belajar kan. Ada yang Arab ada Arab ini, ada Arab umum, Arab Quran, ada Arab sama aja dia, ada Sundanya, ada Jawanya. Arabnya sama aja. Ada yang daerah-daerah yang dipakai kan, ada Arabnya am yang umum. Belum saya jawab udah ditanya, Min Malaysia. Bisa orang Malaysia? Sama Melayu ya Pak, ya Bang. Ya. Pikirannya sama kan? Lah, udah bisa jawab nih kita nih. Indonesia, ya kan dari Indonesia. Oh, Minen. Karena Misra, orang Mesir saat itu lagi wudhu tuh. Ya, tiba-tiba tuh kita mau hajar aswad para jamaah. Nah, ada aja nih nawarin ayah punten nanti. Bunda ya, aja ada yang nawarin loh. Ya kan joki lah istilahnya Bang ya. Joki. Bang mau kemana Bang? Orang Indonesia ada lah, sono. Ya kan? Mau kemana? Mau hajar aswad? Ikutin. Nih pegang tangan saya ikutin. Ntar apa pas udahnya? Diciumin nyampe kita hajar aswad. Habis itu apa? Homsor ya, wah berapa real? Wah dia lo berapa real? Lah Bang, ya dimintain kita, betul ya? Ya kan. Awalnya kagak ngomong, endingnya dimomongin. Ya ilah. Betul ya? Akhirnya karena izin ya kita waktu itu masih udah kita tolak aja. Kagak Bang, kita udah tahu, udah ngerti, ntar dibayar deh. Gue masih muda, dan mari gue bismillah ya. Sombong dikit deh. Gue pengen nyobain dewek. Tuh, nyobain dewek. Wah ya orang Afrika Bang, udah mana asem Bang itu hitam gede banget. Hajar aja, iya lo kita ngayun, iya lo. Gua kayak perang. Alhamdulillah, qadarullah atas hijrah nyampe juga nih Om, ya kan. Sekali yang pertama bentaran, yang kedua ya Allah sholawat kita diajar Rasul Sallallahu Muhammad insyaallah. Ya itu bukan wajib ayah, nggak masalah itu kalau nyampe aja. Karena ntar ribut 2 orang. Ya kalau ayah mau ada rezeki ya bayar nggak apa-apa dah kalau mau nyobain juga begitu ya. Tapi itu bukan wajib. Yang tadi yang arkannya cuma ya tawaf ya sa'i, ihram, tawaf sa'i, tahallul. Tertib ya kan. Kalau haji ada hukumnya.
Itu aja ya bunda sekalian, aja semuanya para tamu Allah. Kenapa terakhir, kenapa mahal ya? Kenapa mahal? Ternyata pada jamaah pahalanya emang mahal. Hadis Nabi Muhammad ya tadi ya, siapa yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dulu nih. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, di Kubah hijau itu Masjid Nabi dikubur bersama para sahabatnya itu ya, itu seperti alfu sholat, seperti 1000 pahala sholat di masjid yang lain. Siapa yang mau di sholat 1000 sholat? Berkali-kali Nabi bengkak ya tahajud 1000 sholat. Siapa yang kuat ini? Terjamah Romana ini ada kuat ini. Ya kan 1000 sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad. Balik lagi, lebih lagi di Masjidil Haram, Masjid Mekah ono, ya kan? Itu 100.000 100.000 sholat, masya Allah ya. Nikmatin dari sana dah bunda ya, nikmatin aja, raih pahala sebaik-baiknya, ya kan? Pokoknya luar biasa. Ya, namanya manusia tercapek, tertidur, termalas. Cuma sebagaimana ada sayang aja. Udah ternyata berat. Kenapa mahal? Ya mau pahala juga mahal. Ya kan? Cuma insya Allah dah. Ya, memimpin kita yang sekarang kan. Ya, insya Allah udah kagak ada korupsi haji lagi. Insya Allah ya. Yang ada berita begitu. Udah dah. Kita aja nih. Ini yang ngikut-ngikut teman rekan-rekan saya juniornya nih. Ya abang-abang saya para guru. Mohon izin ya kepada jamaah ya. Ya Ustaz aja yuk. Tadi mau jadi guru semua. Bang Ridwan guru, Teuni guru, Bunda guru, Ayah guru, apalagi masya Allah semua ini kita emang keluarin dari guru. Kesal banget kita ya. Ada yang ngomong ya, begitu. Guru beban negara. Ya ilaha illallah. Kesi itu ngomong di mulut. Ya. Kesi itu. Ya kan. Mohon maaf ya kan. Guru beban negara. Udah guru mah ikhlas. Kalau mau kaya dagang. Kalau guru mau jadi kaya dah. Iya benar ya, kalau kita mau dapat pahalanya. Udah terakhir kan, mohon maaf izin ayah kelamaan, saya tutup pakai pantun aja ya ini karena kesal banget sama guru dibilang kayak gitu. Jadi kan guru ini buat para pewaris, para guru ini pewaris para nabi pada zaman warasatul anbiya. Ini para abang-abang kita ini, kita dapat dari mana pengetahuan? Dari hadis Nabi Muhammad, kalimat firman Allah. Kalau nggak dari para alim ulama ini, hormatin ini ya. Kalau diundang ya apaan kek yang bisa diamin dan suguhin kita. Kalau kita muliain, jangan dikriminalisasi, jangan digas air mata, jangan ditabrak barakuda sampai dilindas meninggal. La ilaha illallah. Lah, pesona lagi nih bodoh. Ya kan? Lihat Nabi Muhammad karena momen Maulid, ya Allah dikit lagi momen Nabi Muhammad Maulid. Ya, kita karena momen Maulid Nabi Muhammad, ya Allah udah diludahi, ditimpukin, ya kan? Ditimpukin, pelipisnya sampai darah, sampai pecah, ya kan? Jibril turun. Wahai Muhammad ya Rasulullah, mau nggak 2 gunung Uhud atau gunung yang terbesar di kota Taif ini kita timpakan ke bangsa Taif yang udah dimungkin kamu? Ya, Nabi Muhammad jawabannya bakal jangan berapa tahun ya. Jangan Jibril, jangan. Bukan maha ya, Allah yang maha lebih. Allah lebih sayang daripada seorang ibu pada anak itu. Allah arhamu bin hazil Allah ini sifatnya dari Allah nurunin pada Nabi. Nabi nyontohin. Kata Nabi apa? Siapa tahu ada dari anaknya. Ya elah, ya kan. Atau Jibril kalau bahasa kita ya elah Muhammad, ya kan. Kalau anaknya kalau bapaknya nyolong ya anaknya nyopet kan gitu. Kalau bapaknya kalong ya anaknya kampret gitu ya. Iya. Enggak, kata Nabi apa? Udah kita timpain aja, minta Allah, udah tinggal minta doang, amin, kita timpain ya Rasul. Jangan, kata Nabi. Kita kalau nggak dari anaknya, kita doain dari cucunya. Malah doain sama Nabi, udah ditimpukin sampai berdarah. Malah doain, Allahumma tolong beri hidayah kepada kaumku. Wa innahum la ya'lamun, mereka tuh nggak ngerti, semoga ngerti ya, setelah ya. Tuh, Nabi Muhammad, ya Allah, ya Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringatin dulu Maulid itu Nabi Muhammad. Kalau saya nih umet misalkan Ahmed ya, Ahmed nih, ya Ahmed ya, semprot gas air mata, dikriminalisasi, masukin penjara, tabrak barakuda, ya Allah ya. Kalau kita nih, kalau Ahmed ya
Datang Jibril, Allah, lu Ustaz, kali ya. Ini ulama, ya Allah dikriminalisasi, mau nggak no? Monas, mau nggak no? Tower, apalagi no SCTP, apalah gedung-gedung tinggi kita timpan. Ya, ditutup semangatnya. Kita timpain tuh apa yang begitu, ya kan? Ya, kalau saya nih, karena saya bukan Nabi, sikap Jibril, kagak dari tadi, hancur udah hancur itu apa begitu, la ilaha illallah. Tapi itu Nabi Muhammad. Dan sedikit tadi terakhir pesan buat para guru, ya, pemerintah insya Allah kepada dibenar-benarin lah, dibersih-bersihin ya. Sekolah ayah dapat nggak ya? Sekolah ayah barusan datang TV dari Pak Presiden kita. Wow, TV Pak Prabowo itu dari Dinas katanya ya. Alhamdulillah bisa begitu-begitu aja. Itu sampai status itu Pak Pagi ya. Terima kasih Pak Prabowo. Alhamdulillah barangkali amanah. Kita doain aja minta Allah merzukna imaman adilan. Ya, itu lagi dibersih-bersihin kali ya kan. Karena udah nggak ada ngomong-ngomong lagi dah, mulutmu harimaumu. Kesel banget kita kalau dengar begitu. Ya, udah saya akhir aja pakai pantun karena saya guru juga, saya kesel banget sama guru yang ngomong begitu. Ya, dari kota Tuban ke Banjarnegara. Cakepnya mana ya para jamaah? Dari kota Tuban ke Banjarnegara. Ayah video itu ya. Ini buat modal aja nih, pantun ayah. Iya. Lah, abangnya baca pantun masa adanya. Ya kan ke tadi nyolong itu gitu. Kalau kampret tuh gitu. Ayahnya pantun lah kita, ya bismillah gitu. Dari kota Tuban ke Banjarnegara. Bareng Bang Ridwan, pakai baju baru. Kata siapa yang bilang guru bebannya negara, justru negarawan banyak dihasilkan dari jasa para guru. Takbir. Masya Allah. Atau lagi ya? Ya, atau lagi. Dari kota Tuban ke Banjarnegara. Bekasi no. Dari Pulau Kapal ke Pasar Baru. Dekat itu mah. Siapa yang bilang guru bebannya negara, justru negara harus bayar mahal jasa para guru. Takbir, ya kan? Naikin gaji makanya, ya gitu, begitu. Kalau bercanda sama guru gitu, oh ya. Itu aja. Alhamdulillah, selamat ayah, fi amanillah. Allah selalu bersama ayah dan para jamaah, ajajat semua triumi salam. Doain ini kita pada jamaah daripada nyusul ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.